Halo semuanya, selamat datang di channel Sarangbi. Jadi kali ini Sarangbi akan membahas salah satu buku yang berjudul Kudeta Hati, Jomblo is a State of Mind, yang ditulis oleh @remaja bego. Jadi buku ini merupakan kumpulan kisah perjalanan tentang suatu hubungan yang ditulis secara unik, di mana buku ini dimulai dengan apa yang dimaksud dengan cinta, bagaimana penulis itu menjabarkan tentang cinta itu sendiri, dan kemudian lanjut kepada tahap PDKT dan terus sampai pada tahap pacaran, tahap move on, dan kemudian tahap menjadi mantan, di mana buku ini mengajak kita untuk menertawakan kegagalan dan kegalauan kita tentang patah hati. Hal yang menarik dari buku ini yaitu bagaimana penulis menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh remaja serta kalimat-kalimat yang terus mengundang tawa. Buku ini didesain dengan sangat cantik sehingga tidak membosankan, di mana desain yang cantik dan genre komedi adalah perpaduan yang sangat sempurna. Meskipun sebenarnya ceritanya sedih, tapi dalam buku ini tidak membuat kita larut dalam kesedihan, di mana kita diajak untuk menertawakan kegalauan yang pernah kita alami, menertawakan kegalauan kita saat ini atau di masa lalu. Dan juga buat para yang belum move on juga ada tips bagaimana untuk move on, dan juga memberikan tips-tips yang bermanfaat, yang salah satunya yaitu hal yang harus dilakukan ketika kita putus, dengan penyampaian yang unik yang membuat kita justru tertawa dengan hal ini sehingga membuat kita mungkin melupakan kesedihan kita dan kegalauan kita. Hal yang paling berkesan di dalam buku ini yaitu bagaimana penulis mengubah kegalauan menjadi sesuatu lelucon. Di dalam buku ini juga ada kuis tentang seberapa sudah move on-nya kamu, sehingga tidak selamanya galau itu hanya jadi sesuatu yang menyakitkan, tetapi galau itu juga menjadi sesuatu yang membuat kita bisa bangkit, sesuatu yang bisa kita tertawakan. Tips yang diberikan juga adalah hal yang bisa kita lakukan, dan tips-tips yang sebenarnya kita sudah menyadarinya untuk melakukan hal itu, atau bukan tips-tips yang sulit untuk dikerjakan, tetapi memang membutuhkan niat yang kuat dan kesungguhan dari dalam hati. Pesan moral dari buku ini yang pertama yaitu mengingatkan kita bahwa dalam setiap pertemuan selalu ada perpisahan, dan juga pentingnya membahagiakan dan membuat nyaman diri sendiri sebelum kita membahagiakan dan membuat nyaman orang lain. Pesan yang ketiga yaitu dalam suatu hubungan pentingnya kerjasama seperti komunikasi dan saling memahami, serta pentingnya mengetahui mana yang harus diperjuangkan dan mana yang harus kita hentikan. Dan juga tidak selamanya galau itu menjadi sesuatu yang menyakitkan, ada kalanya ia menjadi bermanfaat terhadap kita. Itu tergantung bagaimana cara kita menyikapi kegalauan yang terjadi dalam hidup kita. Oke, cukup sekian review buku kali ini. Buku ini merupakan salah satu buku yang aku rekomendasiin banget buat kalian yang lagi galau untuk membaca buku ini. Buku ini mampu membuat kalian tertawa di tengah kegalauan kalian. Dan juga buku ini menyadarkan kita bahwa apa yang terjadi dengan kita itu bukan hanya kita yang mengalaminya, tetapi orang lain juga mengalaminya, sehingga kita tidak perlu berlarut-larut dalam kesedihan ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.